keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala perintahkan untuk menyebut para nabi-nabi tersebut. Wadhkur fil kitab Ibrahim, wadhkur fil kitab Ismail, wadhkur fil kitab Musa, wadhkur fil kitab Isa, wadhkur fil kitab Maryam. Diperintahkan untuk sebut di dalam Alkitab mereka, para nabi-nabi dan juga para wali-wali. Kemudian juga kita berkumpul di sini menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan kalau kita mau bicara tentang pujian kepada Nabi Muhammad, pujian semua makhluk dikumpulkan. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Semua manusia, semua ulama, semua pujangga, semua malaikat mau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sih enggak ada artinya dibandingkan pujian Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan, apabila kami jadikan lautan, semua laut yang ada di dunia, bumi ini 2/3-nya itu laut, air. Seandainya lautan yang ada di bumi ini dijadikan tinta untuk menjelaskan, mentafsirkan ayat-ayat atau firman-firman Allah Ta'ala, niscaya itu laut bakalan habis. Dan firman Allah belum habis untuk dijelaskan. Bagaimana halnya? Bahkan Allah bilang, walaupun kami datangkan lagi 2 kali lipatnya, masih belum habis firman Allah Ta'ala untuk dijelaskan. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, kalau saya mau bicara tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, saya akan penuhi 70 ekor unta semuanya dengan kitab menafsirkan satu ayat. Menafsirkan satu ayat. 70 ekor unta. Satu unta bisa nampung berapa puluh kitab. Ini 70 ekor unta, berapa ribu kitab kira-kira yang bakal terkumpul. Subhanallah. Untuk menafsirkan makna Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kalau mau menafsirkan makna daripada ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lebih panjang dari Bismillahirrahmanirrahim. Perlu berapa ekor unta? Perlu berapa ribu kitab? Ditambah lagi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Perlu berapa kitab untuk menjelaskan itu semuanya? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajam munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Dan perlu berapa banyak? Makanya Sayyidina Al-Imam Al-Busiri beliau bilang madda'athun nasara fi nabiyihimi, tinggalkan klaimnya Nasara. Nasara, orang-orang Nasrani, mereka ketika memuji Nabi mereka hingga mentuhankan, yang itu jangan kamu lakukan. Lain daripada itu, puji sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian kita itu enggak ada apa-apanya dibandingkan pujian Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan Rasulullah manusia, dan sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bandingnya, enggak ada tandingnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai sang nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kami utus engkau sebagai saksi, wa mubasyir, pemberi kabar gembira, wa nadhira, pemberi peringatan, wa da'iyan ilallahi
biiznihi wa sirajam munira. Da'i, orang yang ngajak kepada Allah dengan izin dari Allah Ta'ala. Ngajak orang kepada Allah, berdakwah kepada Allah dengan izin. Saya dakwah, mana izinnya saya? Numpang. Saya dakwah nggak punya izin, tapi numpang izin kepada izin guru saya. Dapat izin dari guru, dapat izin untuk orang tua untuk berdakwah. Dan mereka dapat izin dari gurunya, dapat izin dari gurunya lagi, terus sampai kepada Rasulullah, numpang kepada izinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah manusia yang dapat lisensi dari Allah untuk berdakwah, untuk mengajak semua manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'iyan ilallah biidznih. Kamu adalah seorang dai, mengajak manusia kepada Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi izin yang kita punya ngajaknya ke Allah. Izin yang kita punya, dakwahnya kita yang punya adalah dengan kita ngajak kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada ormas tertentu. Bukan kepada partai tertentu. Bukan kepada calon tertentu. Maaf. Bahkan juga kita dakwah bukan ngajak orang ke majelisnya saya. Saya ngajak manusia ke majelisnya. Saya nggak punya izin untuk ngajak orang ke majelisnya saya, ke masjidnya saya, ke ormasnya saya, ke saya sini. Lah, kita punya izin untuk numpang kepada izinnya Nabi Muhammad, ngajak orang ke Allah, ngajak manusia ke Allah. Lewat ormas manapun nggak jadi masalah, lewat masjid manapun nggak jadi masalah, lewat majelis taklim manapun nggak apa-apa, lewat guru manapun nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai menyesatkan kita. Dan apa semua ormas berarti sesat, keliru? Enggak, tidak. Tapi setiap ormas, setiap majelis, setiap masjid, fungsi mereka adalah ngajak umat, bukan ke pribadi mereka, tapi ngajak umat. Mereka menjadikan ormas yang mereka punya, masjid yang mereka punya, majelis yang mereka punya sebagai media mengajak umat kepada Allah. Mengajak umat kepada Allah, menggiring umat kepada Allah, bukan menggiring umat kepada kelompok tertentu, calon tertentu, partai tertentu, dunia tertentu, atau hal-hal tertentu. Enggak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ini adalah kemuliaan. Betapa terhormatnya kita ketika kita ngajak orang ke Allah, dibandingkan kita ngajak orang ke makhluk. Beda jauh apa beda tipis? Beda jauh. Kita ngajak orang ke Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih bagus ucapannya, orasinya, ceramahnya, dakwahnya, nasihatnya, rapatnya, pembicaraannya, dialognya, siapa yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah dan beramal soleh dan berkata, menunjukkan identitas dia, innani, sesungguhnya saya minal muslimin, bagian daripada umat Islam, bukan bagian dari oh saya dari ormas ini, saya dari kelompok ini, saya dari partai ini. Enggak. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, semua manusia kita ajak. Enggak peduli dia mau dia lurah atau calon lurah, menteri atau calon menteri, presiden atau calon presiden, camat atau calon camat, bupati, gubernur atau calon, atau yang enggak niat buat jadi begituan. Kita ngajak mereka semuanya kita ajak kepada Allah.
Jangankan mereka yang muslim, yang kafir kita ajak mereka. Kita mengajak Yahudi kepada Allah. Ta'al ya Yahudi kepada Allah. Kita mengajak yang Nasrani kepada Allah. Dan kita nggak punya hak untuk membanting pintu di wajah mereka, ngusir mereka, nggak boleh datang, nggak boleh hadir, nggak boleh masuk. Kita nggak punya hak. Kita nggak berhak untuk menutup pintu surga, menutup pintu hidayat. Sebab nahan fi magamil balagh anillah wa an rasulih. Kita berada di dalam magam menyampaikan dari Allah dan dari Rasulullah, mewakili Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita nggak berhak untuk ngusir orang. Ini nggak boleh datang, ini nggak boleh, ini nggak, semuanya. Itu yang non muslim, apalagi yang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu gak dalam dakwahnya datang ke kemahnya, ke tendanya musyrikin untuk ngajak mereka ke dalam ke dalam agama Islam. Ke tenda mereka, datang ke tendanya mereka. Datang ke tenda mereka satu persatu. Ngajak mereka ke dalam agama Islam, mengenalkan akhlak, mengenalkan Allah, mengenalkan jalan hidayat kepada mereka. Subhanallah, enggak diundang Nabi Muhammad tapi datang. Persis yang dilakukan oleh Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun datang ke istananya Fir'aun. Fir'aun juga bilang, saya enggak ngundang kamu, tapi datang. Siapa yang suruh? Allah yang suruh untuk datang. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Datanglah kepada Fir'aun sebab dia sudah melakukan hal yang melewati batas. Perbuatannya udah keterlaluan. Keterlaluan sampai seperti apa? Nyembelihin anak bayi, membunuhi anak-anak bayi, menyiksa, menindas, menjajah Bani Israel, menjajah umat manusia. Kemudian juga mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan. Terus udah keterlaluan dalam benak kita. Kalau udah keterlaluan, datengin Fir'aun, dia udah keterlaluan. Kita apain? Kita gamparin, kita pukulin, kita seret, kita jambak, kita caci maki, kita ludahin, kita ucapkan kata-kata yang kasar kepada dia. Enggak. Tapi gula lahu gaulan layyina. Ucapkan kepada dia ucapan yang layyin, yang lembut, yang santun. Dan ucapan yang lembut, yang santun, yang keluar dari hati, itu lebih masuk ke dalam hati seseorang. Orang kalau jerit-jerit, lu ngomong apa sih? Jerit-jerit, lu ngomong apaan? Gak usah pakai ngeden. Gak paham kita. Begitu. Didengarnya gak enak. Hal yang keluar dari nafsu gak menggerakkan ruh, gak menggerakkan hati. Yang bangkit juga nafsu, wow, kebakar. Tapi apa yang keluar dari hati, yang bangkit juga hati. Itu yang terpanggil, yang dipanggil hati. Tahu kenapa dakwahnya Al-Habib Umar istimewa? Kenapa dakwahnya Al-Habib Munzir istimewa? Keluarnya dari hati. Yang mereka panggil bukan telinga kita, mereka bukan berbisik di telinga kita, tetapi berbisik di hati kita, berbisik di ruhnya kita. Itu yang membuat Habib Munzir meninggal udah berapa lama? Masih tetap langgeng. Dan dakwah para salaf kita yang berbisik di hati, berbisik di ruh, menggerakkan ruh, meletakkan nur di dalam ruh, itu yang membuat tetap langgeng apa yang mereka lakukan. Karenanya itu kita ngajak semua partai, semua calon, semua orang, kita ngajak semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dijelaskan lagi bagaimana sih, apa itu ucapan yang layyin yang Nabi Musa ucapkan kepada Fir'aun, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Allah membimbing Nabi Musa, nih pakai kata-kata ini, sampai kata-katanya dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Idhab ila fir'auna innahu tagha, dalam ayat yang lain. Fagul,
katakan, hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apakah ada peluang, ada harapan, mungkin kamu mau untuk bersuci? Ini kata-katanya sopan banget. Nggak bilang, hei Fir'aun, lu kotor, lu nggak beres, ente cacat mental. Nggak bilang begitu. Tapi datang, halaka, apakah ada peluang engkau ila antazakka, kamu mau bersuci, mau bersuci. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku siap menjadi mentormu, membimbing engkau ke jalan hidayat agar engkau takut kepada Allah Ta'ala, mendapat maqam khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sampai kata-katanya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berucap, ngomong apa yang diucapkan oleh guru, menyampaikan apa yang disampaikan oleh mereka, berbuat apa yang dibuat oleh mereka. Dan barang siapa yang punya guru dan ngikutin gurunya, gak bakalan tersesat. Salahnya dia aja udah bagus. Tapi orang kalau gak punya guru, maka yang menggurui dia adalah nafsu, yang menggurui dia adalah khawatir, was-was, yang menggurui dia adalah syaitan yang berbisik di benaknya, sehingga keluar omongan yang kecampur, yang terkontaminasi. Entar terkontaminasi dengan nafsunya, terkontaminasi dengan syaitannya, terkontaminasi dengan lingkungannya, terkontaminasi dengan kepentingannya, terkontaminasi dengan syahwatnya. Mata zakah, enggak tersucikan, masih belum beres. Waliyadzubillah min dzalik. Alhasil, kembali ke poin awal bahwasanya ada beberapa ulama datang kepada Harun ar-Rasyid. Ya Harun, saya mau nasihatin kamu, tapi kasar, terima ya. Harun bilang, kalau kasar nggak usah ngomong, mendingan nggak usah pakai belagak dakwah deh kalau kasar, nggak usah. Lu kenapa kamu menolak yang hak, nggak mau terima nasihat? Saya mau, akan tetapi tahu gak, kata Harun ar-Rasyid, ini Harun ar-Rasyid cerdas. Dia bilang, Ustadz, Syekh, Allah ngirim orang yang lebih mulia dari kamu kepada orang yang lebih jahat dari saya, dan Allah berpesan, gula lahu gaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, katakan ucapan yang lembut, yang santun agar dia takut kepada Allah Ta'ala. Yang lebih mulia dari kamu Nabi Musa dan Nabi Harun, dan dikirim kepada orang yang lebih hina dari saya, Fir'aun yang ngaku Tuhan, dan terus berpesan, ucapin ucapan yang lembut. Saya sekarang nggak ngaku Tuhan, saya nggak nyembelihin bayi, kenapa kamu berucap kasar kepada saya? Subhanallah, diem tuh orang. Ya habis dakwahnya nggak pakai sanad, dakwahnya nggak pakai guru. Waliyadzubillah min dzalik. Nah karenanya itu kita nggak berhak untuk memonopoli, apalagi memonopoli jalan surga. Nih di surga, nih di neraka, menghakimi orang, memvonis orang lain. Kita dai, ngajak orang, bukan memaksa, bukan memvonis, bukan menghakimi. Kita ngajak, dai, ayo mau ikut, saya siap jadi mentornya. Enggak mau ikut, ya udah, besok saya panggil lagi, kali besok kamu mau ikut. Besok nggak mau ikut juga, lusa saya panggil lagi. Nggak mau ikut juga, ya udah minggu depan. Minggu depan kamu nggak mau ikut juga, ya bulan depan. Dan jangan putus asa kalau orang menolak dakwahnya kita. Mungkin yang nggak mau dengar hari ini, mungkin besok dia bakal mendengar. Yang nggak mau dengar besok, minggu depan. Mungkin minggu depan nggak mau dengar, bulan depan. Jangan putus asa. Sebagaimana dia nggak bosan menolak, kamu jangan bosan mengajak. Dia nggak bosan menuruti syaitan untuk menolak. Kenapa kita kok putus asa menuruti Allah dan Rasulnya untuk mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita juga mengajak dan tidak boleh menghakimi dan gak boleh memvonis, apalagi kalau vonisnya itu dikarenakan urusan duniawi. Tadi Habib Nabil bilang nih, kita udah mau hajatan pemilu, ya pemilu, mau cari tahta, mau cari kursi,
Mau cari tahta, mau cari kursi. Orang mau cari dunia, mau cari harta, mau cari mobil, boleh aja. Tapi enggak menjadikan agama sebagai alat. Ayo, kasih saya duit 1 miliar, kamu dapat surga tingkat 2. Ngasih 2 miliar, dapat tingkat 7. Kasih 10 miliar, Masya Allah, ente sekamar sama Nabi Muhammad. Itu kan namanya jualan, dagang kan. Begitu juga tercela kalau semangatnya untuk harta. Kalau untuk kursi, sama tercelanya. Sama tercelanya. Coblos saya, kamu dapat surga. Mau surga gampang. Pada waktunya masuk TPA, coblos nih. Dapat surga. Surga lantai 2. Coblos partai yang ini, lantai 3. Coblos calon gubernur yang ini, lantai 4. Coblos semua pilihan kita. Wah udah, khalas, itu barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kembali ke zaman kegelapan di Eropa, di mana dahulu ya oknum-oknum yang mengatasnamakan gereja menjual sukukul maghfirah. Tahu sukukul maghfirah? Plat pengampunan dosa. Kupon pengampunan dosa. Dijual kupon pengampunan dosa. Ente bikin dosa apa? Mencuri. Ada kupon buat mencuri. Curiannya berapa? Nah, kamu bayar kuponnya sekian, dapat duit. Dapat diampunin dosanya. Mengatasnamakan Tuhan. Kamu bikin dosa apa? Perzinaan. Ya sudah, kamu bayar sekian, ini kuponnya, kamu dapat ampunan. Nah, ini sama. Kok kita jadi ke arah situ sekarang? Ada penipuan. Muslim jangan kejeblos di lubang yang sama 2 kali. Juga masalah coblos mencoblos. Sholat 5 waktu wajib, ya kan? Wajib sholat 5 waktu, wajib. Kewajiban kita sholat. Puasa Ramadan wajib. Birrul walidain wajib, birrul walidain. Silaturahmi wajib. Nyoblos wajib apa enggak? Dalam agama sih enggak wajib. Rukun Islam yang keberapa? Saya nyoblos, saya ikut, saya hadir, saya nyoblos, saya ngantri, saya celup jari juga. Mana dihilanginnya susah banget. Tapi ketika saya nyoblos, istri saya nggak tahu saya nyoblos apaan, anak saya nggak tahu nyoblos apaan. Coblos yang mana? Arahkan ke kami. Enggak. Itu urusannya tuh rahasia. Saya nggak ngajak orang untuk memilih yang saya pilih. Saya ngajak orang ke Allah. Kalau saya ngajak orang kepada selain Allah, gelap muka saya tatkala menghadap kepada Allah besok. Nyoblos bukan kewajiban. Dalam rukun Islam bukan kewajiban. Juga dalam hukum negara juga itu hak. Hak setiap warga negara. Hak. Tahu kan hak? Bukan kewajiban. Gak ada yang mewajibkan. Tidak ada yang mewajibkan. Itu hak. Ya gunakan hak kita dengan bijak, dengan akal, dengan bijaksana. Ya. Mau pilih orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun asal tahu aja, pemimpin yang baik bukan segalanya kalau kamu bukan orang baik. Pemimpinnya wali, terus kita langsung jadi wali. Pemimpinnya nabi, terus kita naik pangkat jadi nabi. Pemimpinnya orang hebat, terus kita langsung jadi orang hebat. Ya kalau kitanya pecundang, ya tetap pecundang walaupun pemimpinnya orang yang paling tinggi derajatnya. Di zamannya Nabi Sulaiman, pemimpinnya siapa? Nabi Sulaiman. Tapi penjahat tetap ada. Penyembah berhala tetap ada. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, saat Nabi memimpin, apa nggak ada orang munafikin di Madinah? Ada. Nggak ada musyrikin? Ada. Tetap ada. Begitu. Di zaman Nabi Ibrahim, presidennya siapa? Namrud. Presidennya Namrud. Terus Nabi Ibrahim turun derajat gara-gara, presiden kamu Namrud, berarti kamu sama kayak Namrud. Nabi Musa, presidennya siapa? Firaun.
Berarti Musa sama kayak Fir'aun. Jadi hina. Apakah Nabi Musa jadi hina karena presidennya Fir'aun? Enggak. Apakah Nabi Ibrahim jadi hina karena presidennya Namrud? Tidak. Nabi Muhammad, kapan momen dalam hidupnya Rasulullah ada momen Rasul menjadi manusia hina? Waktu di Mekah, kekuasaan di tangan Abu Lahab, Abu Jahal. Apa Rasulullah menjadi hina? Wallah, enggak ada satu detik pun dalam hidupnya. Apa beliau jadi hina? Wallah, enggak jadi hina. Tapi sebutkan, adakah satu detik kemuliaan yang dilalui oleh Fir'aun dalam hidupnya? Ada gak? Sebut. Dia duduk di kursi emas, entah berapa puluh tahun, berkuasa, disembah. Bukan yang nyembah dia bukan satu orang, bukan dua orang, bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000, bukan 100.000. Berapa juta yang nyembah dia? Sebutkan satu momen, jam berapa, tanggal berapa, di mana dia berlalu hidupnya dalam kemuliaan. Mulia di mata Allah Ta'ala. Wallah, enggak sedetik pun dia mulia. Wallah, Nabi Muhammad enggak sedetik pun dilalui dalam kehinaan. Sama sekali enggak. Nah kita sekarang, kita mau jadi mulia, enggak ada kaitannya. Fulan jadi pemimpin kita, terus kita jadi mulia. Enggak. Kagak. Kalau kitanya pecundang, tetap aja kita ninggalin sholat. Biar kata pemimpinnya Imam Mahdi, tetap aja kita pecundang. Kalau kita ninggalin sholat, ya, kita buka-bukaan aurat, kaum wanita kita buka-bukaan aurat, walaupun pemimpinnya orang paling mulia di dunia, tetap aja kita sial, celaka. Karena itu, nih dikasih tahu ya, ada orang yang paling bodoh adalah yang demi dunia, demi kursi, demi harta, rela kehilangan akhirat. Bodoh banget kan? Itu orang paling bodoh. Tapi yang 1000 kali lebih bodoh, demi kursinya orang lain, demi dunianya orang lain, dia yang korban akhirat. Yang naik kursi dia, kenapa kita ngotorin hati? Yang ngejar kursi dia, kenapa kita yang saling caci maki? Yang pengen jabatan dia, terus kenapa kita yang ketinggalan sholat jamaah? Kenapa kita jadi ngetik yang haram? Kenapa kita jadi mbarin yang haram? Kenapa kok kita jadi berubah profesi? Tadinya ngajak kepada Allah, libur dulu, ngajak kepada makhluk. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kita mau ganti. Tadinya kita ngajak orang ke Allah, jadi ngajak orang kepada makhluk. Lah, enggak seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini majelis kita ini selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah bimbingan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang punya perhatian besar terhadap majelis Rasulullah. Alhamdulillah. Majelis yang terbuka buat semuanya, ngajak semuanya, mau itu pemimpin, mau itu rakyat, mau itu siapapun, muslim, non muslim, semuanya kita ajak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengekor kepada calon manapun, kepada partai manapun. Kita ngajak semua. Dan kita ngajak semuanya kepada Allah. Dan Habib Umar berkali-kali ngumumkan, ya, di majelis ini ataupun di majelis yang lain. Di majelis Rasulullah juga beliau mengumumkan. Berapa tahun yang lalu dia panggil, waktu itu pemilu yang kapan itu, jangan tunggu saya untuk ngajak umat kepada kalian. Jangan nungguin saya, jangan nunggu kata-kata pernyataan dari saya untuk ngajak umat untuk mendukung kalian. Nggak bakalan keluar itu kalimat. Kenapa? Soalnya saya ini pegawainya Allah, cuma ngajak orang kepada Allah. Dan saya takut, kata Habib Umar, kalau saya ngajak orang kepada selain Allah, saya besok menghadap kepada Allah dengan muka yang gelap gulita. Waliyadzubillah min dzalik. Wahakadha, alhamdulillah. Nah karenanya itu, ayo, mari, ya, kita jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga telinga kita dari hal-hal yang tidak baik. Udah sibuk dah sama majelis, sibuk dah sama Quran, begitu, sibuk sama ibadat.
Terus bagaimana kamu membela umat dengan begitu? Iya, kalau umat nggak dibela dengan begini, terus bagaimana? Ini yang membela umat. Itu Rasul bilang dalam hadis, wulatukum a'malukum wulatukum kama takunun yuwalla alaikum. Amalan kalian adalah presidennya kalian. Amalan kalian itu adalah presidennya kalian. Sebagaimana keadaan kalian, ya begitulah keadaan pemimpin kalian. Kitanya rajin sholat, dapat pemimpin yang rajin sholat. Doyan majelis, dapat pemimpin yang doyan majelis. Amanat, dapat pemimpin yang amanat. Lidah kita santun, gak khianat, dapat pemimpin yang begitu juga. Kalau lidah kita tukang caci maki, hati kita pendengki, mata kita gila harta, ya dapat pemimpin yang kayak begitu juga. Dapat yang kayak begitu juga. Kita khianat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih memprioritaskan dunia dibandingkan akhirat, dapat pemimpin yang begitu juga. Nah, kita berupaya bekerja nih di sini, perbaiki diri kita. Subhanallah, para wali-wali, para salihin, sebutan mereka tetap langgeng sampai sekarang. Wali Songo tetap langgeng sampai sekarang. Itu Wali Songo 500 tahun yang lalu masih disebut, masih didoakan, masih dikunjungi, masih diziarahi. Kurun waktu 500 tahun, berapa raja di zamannya mereka? Berapa pemimpin di zaman mereka? Berapa pejabat di zaman mereka? Dalam kurun waktu 500 tahun, yang masih dikunjungin berapa banyak? Mana dia? Wali Songo nggak berhenti dikunjungi. Terus, subhanallah. Yang lain dilupakan. Sudah habis begitu saja. Alhamdulillah. Apa yang untuk Allah langgeng dan abadi. Tapi yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala akan hilang begitu saja. Ishtaghil bi rabbak walladhi 'alaik fi fardil haqiqa wa syar'il masul la yakthur hamuk ma qaddir yakun. Mudah-mudahan Allah taala berikan insyaallah kesuksesan buat diri kita dan buat para pemimpin kita. Ya, jadi kita semuanya harus jadi tim ses. Ya, semuanya ini harus jadi tim ses. Tim sesnya siapa? Kenapa jadi tim sesnya Allah? Allah udah sukses. Tim sesnya siapa? Tim sesnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah sukses. Kita perlu menjadi tim ses buat orang yang belum sukses. Ketika orang perlu, saya perlu tim ses, ya lu belum sukses. Jadi perlu tim ses. Begini, kita menjadi tim ses semua calon. Waduh, tadi bagaimana ngomong sekarang mau jadi tim ses semua calon? Iya, saya mau jadi tim sesnya mereka. Dan saya mau jadi tim sesnya Anda. Saya mau jadi tim sesnya Majelis Rasulullah. Saya mau jadi tim sesnya kaum muslimin. Saya mau jadi tim sesnya Yahudi. Saya mau jadi tim sesnya Nasrani. Saya mau jadi tim sesnya semua umat beragama. Saya mau mensukseskan mereka biar mereka semuanya bisa layak masuk surga. Biar mereka masuk surganya Allah Ta'ala. Ingin mensukseskan mereka biar masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan terkoneksi dengan La ilaha illallah. Menjadi tim sesnya umat Islam. Dengan umat Islam istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah dapat itu, maka kita jadi orang sukses. Jadilah tim ses buat diri kita sendiri. Biar kita sukses, matinya sukses, husnul khatimah. Di barzakh sukses, di kuburan sukses, dibangkit hari kiamat sukses. Orang sibuk sukses buat entar nih tanggal berapa ini 2024. Suksesnya, sesnya cuma sampai situ doang. Habis sudah. Tapi suksesnya kita sampai kita mati, sampai setelah kematian, sampai di mahsyar, sampai kita menghadap kepada Allah Ta'ala, sampai masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sukses, orang yang taqwa, orang yang istiqamah, insyaallah yang berjalan di jalan para aulia was salihin, jalan para masyayikh, ulama al-amilin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syai'an wala mahruma. Majlis ini insyaallah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan himpunan majlis ta'lim ini insyaallah diberikan berkah, senantiasa membimbing umat, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala berikan insyaallah hidayat kepada para pemimpin kita, bimbingan kepada mereka, dituntun mereka di jalan yang diridhai oleh Allah taala.
baik yang terpilih dari mereka ataupun yang tidak terpilih, semuanya dapat hidayat, semuanya dapat surga, semuanya dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digembirakan dunia dan akhirat mereka, dan kita semuanya dibersihkan hati kita, dianugerahkan taqwa dan istiqamah. Dan apabila kita meninggal dunia, Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah, dan dijadikan kalimat terakhir kita saat wafat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutahaqqiqin bihaqaiqihi, ahyina 'alaiha ya hayy, amitna 'alaiha ya mumit, ib'athna 'alaiha ya ba'its, wahsyurna fi zumrat ahliha ya hasyir ya ba'its ya arhamar rahimin, wa aslihil qulub wal qawalib wal zawahir wal bawatin. Nubarik insyaallah fi ulama'ina, masyayikhina, asatidatina wa akhina al-habib Nabil wal ashab wal ahbab wal asatidah wal qaimin bi hadzal masjid. Allah yubarik fil jami' insyaallah. Aslih syu'un, agril uyun, wa adkhilna في دائرة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الأمين المأمون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.